Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen UIN Khas Jember yang saya hormati, perkenalkan nama saya Munah Maimunah, mahasiswi PPG dalam jabatan PPG tahun 2025 LPTK UIN Khas Jember. Nomor peserta 32050031192. Nomor NIM PPG 24540110876 dan sekaligus sebagai pengajar PAI di SMP 3 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada hari ini akan melaksanakan praktek sebagai uji kinerja PPG, materi Al-Quran Hadis, tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelas 8. Kepada dosen penguji, mohon saran dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan KM memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengingatkan dulu. Pada hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Ibu akan menanyakan pelajaran yang kemarin. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang keberapa? Yang ketiga ya. Sebelum lanjut ke pelajaran, kita ikutin dulu yuk. Supaya lebih semangat, lebih semangat. Ayo, ibu akan ngasih tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk 1, tepuk nyamuk 2, tepuk nyamuk 3. Yes! Alhamdulillah nyamuknya hilang, yang mati. Selanjutnya langsung aja ke pelajaran ya. Materi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman secara bahasa amana yu'minu imana, yang artinya percaya. Terus iman secara istilah keyakinan, pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, dan ditambahkan dengan melakukan ketaatan dan mengurangi melakukan kemaksiatan. Terus sekarang kitab secara bahasa yaitu kitabun, yang artinya buku atau aturan. Kitab secara istilah sekarang wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Rasululnya, yang berisi pedoman betul. Selanjutnya kedudukan dan masa berlaku kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan kitab-kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, yaitu sebagai pedoman, petunjuk dan pedoman hidup manusia. Masa berlakunya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda selain Al-Quran, berlaku dengan zaman diturunkannya kitab. Terus sedangkan kalau Al-Quran berlaku sampai akhir kiamat.
cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara ijtimali, meyakini kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak berkewajiban mengetahui dan mengamalkannya. Apa saja itu kitab-kitab? Zabur dan Injil. Kita akan buka ya sebentar lagi. Secara tafsiri yaitu meyakini kebenaran kitab, wajib mengetahuinya, isi atau kandungannya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kitab Taurat, kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina pada abad 12 sebelum Masehi. Dalam bahasa apa? Ibrani. Digunakan untuk berdakwah kepada kaum Israel. Pokok ajaran kitab Taurat: 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melarang yang ketiga, larangan membunuh sesama manusia. Selanjutnya, kitab Zabur, kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Di mana cenah? Yerusalem. Dalam bahasa Kipti. Diwahyukan untuk berdakwah kepada Israel. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat berisi nasihat, hikmah, ujian, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kitab Injil, kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad keberapa? 4 Masehi. Di mana cenah? Di Yerusalem. Dalam bahasa Suryani, merupakan kitab yang dijadikan pedoman kaum Nasrani. Pokok ajaran kitab Nasrani atau kitab Injil: 1. Perintah untuk menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat. Iya. Yang terakhir itu Al-Quran, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah dan di Madinah melalui perantara malaikat. Pokok ajaran kitab Al-Quran: 1. Akidah, berkaitan dengan keyakinan. 2. Akhlak, berkaitan dengan pembinaan akhlak. 3. Ibadah, berkaitan dengan tata cara. Muamalah, berkaitan dengan tata cara berhubungan. Nah, kita sebagai umat muslim mentaati, menjalankan, memahami, menjalankan secara tafsiri. Kita baca, Ibu akan membacakan Al-Qur'annya dalam surat An-Nisa ayat 136. Kalian mendengarkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anjala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sekarang terjemahnya, siapa yang akan membacakan terjemahnya? Ayo,
Kamu ya. Artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran, diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Nah, itu jelas sekali ya. Allah sangat menjaga sekali keaslian Al-Quran sampai nanti akhirat atau sampai akhir zaman, yaitu kiamat. Selanjutnya kita silakan kamu ibu akan menanyakan ibu video ya mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kamu ini simak sama kamu ya. Nah, yang disebutkan adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, artinya kitab-kitab Allah itu kan bukan hanya Al-Quran, benar. Bukan hanya Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Betul. Nah, bagaimana kita mengimani kitab-kitab Allah sementara kita ini tidak pernah membaca kitab Allah selain Al-Quran. Betul. Oke, aku kasih tau gini ya. Pertama, konsep iman itu adalah keyakinan hati diucapkan oleh mulut lalu diperbuat oleh tangan, itu sebenarnya penyederhanaan. Ya. Tapi Imam Syafi'i itu cuma bilang gitu, iman itu amal hati. Itu aja, amal hati. Okay. Dan amal hati ini akan mewujud melalui lisan, dikuatkan dengan perbuatan. Outputnya secara perbuatan. Betul, jadi cuma hati di amal hati. Nah, jadi contoh ya, pertanyaannya adalah iman itu apa? Iman itu artinya trust, percaya. Ya. Nah, berarti kita meyakini bahwasanya ada Zabur, Taurat, Injil, itu sudah betul, sudah selesai. Pasti ya. Sudah selesai. Nah, cuman ketika kita kemudian nggak pernah baca, itu sama kayak ada orang bilang bahwasanya kita beriman pada Allah gimana cara, tapi kita nggak bisa untuk mengindra. Nah, ada jalan kedua, namanya mengindra sesuatu dari fakta yang terindra. Asik. Ini. Ya. Kalian sudah menyimak tayangan video ini, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok ya. Bagi kelompok. Nah, ini coba ke belakang ke kelompok yang selanjutnya. Silahkan kerjakan. Yuk, silahkan. Lu kasih waktu 10 menit. Bisa kan? 10 menit bisa? Beres? Ya, kerjakan ya. Bagus. Ayo kerjakan. Ya, kerjakan. Ya. Cok, bagus ya. Ya, bagus.
Ya, betul. Hebat. Ayo. Coba Ibu lihat ya. Iya, betul. Coba ini bagaimana ini? Iya. Biasanya membaca Al-Quran kan Bu, Iya. terus yang pastinya ibadah wajib, Mm-mm. menjaga sikap Betul. Berdoa ya betul. Iya. Yang ini udah? Belum. Yuk, kakak. Sebelah sini. Iya. Sana lagi boleh. Ya udah, ya. Maksudnya mengimani kesamaan cara mengimani kita ini. Maksudnya begini. Sama aja disesuaikan dengan zaman. Oh. Gitu. Sok. Oh, iya. Udah beres? Ya. Ya, pegang dulu sebentar ya. Ya, masih ya. Sok. Kelompok 1 yang lebih duluan beres ya. Iya. Tunggu temannya. Udah semuanya udah? Udah, alhamdulillah. Coba presentasikan ke depan dari kelompok 1. Boleh ke depan. Nah. Boleh. Yuk, bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri yang kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok berupa pengalaman dalam kehidupan sehari. Yang pertama Wulan, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua Samina, yaitu ibadah. Yang ketiga Bianca, yaitu menjaga sikap, menjauhi perbuatan kita. Yang terakhir yaitu memperhatikan. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Laris Jandin, bertugas sebagai moderator. Saya Wulan Sayantian adalah bertugas sebagai pemateri buku. Saya sebagai pembicara sebagai kesamaan dalam cara mencintai kita Allah. Yang pertama ada menghormati kita lain. Yang kedua mengamalkan aturan. Yang ketiga ada meyakini kebenaran sikap sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, Kita tidak Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan kita nah begitulah tepuk tangan. Oh belum? Oh silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan, mau bertanya.
Silakan. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Jadi kalian udah mengamati ya, menyimak video dan pasti kalian ada yang masih ini belum mengerti. Apa mengerti semuanya? Alhamdulillah. Oh iya, kita dilanjutkan untuk pelajaran yang lainnya di masa nanti yang akan datang, pelajaran yang akan datang. Kita tutup aja dengan doa bersama-sama. Ayo KF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.